Selamat datang di KKG kelas 3 Kabupaten Lumajang. Kali ini kita akan menyajikan video pembelajaran tentang tema 2 kelas 3, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak dipersilakan mengawali kegiatan belajar seperti yang Bapak Ibu ajarkan. Berdoa terlebih dahulu dan melakukan hal-hal baik sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya anak-anak silahkan buka subtema 1 PB1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Perlu anak ketahui bahwa kegiatan pembelajaran kali ini yaitu 1. Membaca dongeng dengan nyaring, 2. Menjawab pertanyaan dari teks dongeng, 3. Menyelesaikan soal-soal pertukaran dan pada penjumlahan, dan keempat, menyanyi lagu dengan pola irama sederhana. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan dongeng. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasan berikut. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah karya sastra lama berupa cerita fiksi atau hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Anak-anak bisa melihat di kumpulan dongeng ada Nyi Roro Kidul, Ludung Kasarung, Keong Emas, dan lain sebagainya. Namun, jangan lupa anak-anak harus mengetahui unsur-unsur dongeng, diantaranya tema, tokoh, watak, pesan, dan alur. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema yaitu inti dari cerita tersebut. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Yaitu siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang ketiga, watak pelaku, bagaimana sifat masing-masing pelaku. Yang keempat, amanat, pesan apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Dan yang kelima, alur atau jalannya cerita. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada ibu, bapak, wali kelas masing-masing. Selanjutnya, anak-anak bukalah contoh dongeng berikut dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Bacalah dengan nyaring sehingga kamu benar-benar mengerti apa saja unsur-unsur yang ada dalam dongeng tersebut, sehingga anak-anak bisa menjawab soal berikut ini. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah karya sastra lama berupa cerita fiksi atau hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Anak-anak bisa melihat di kumpulan dongeng ada Nyi Roro Kidul, Ludung Kasarung, Keong Emas, dan lain sebagainya. Namun, jangan lupa anak-anak harus mengetahui unsur-unsur dongeng, diantaranya tema, tokoh, watak, pesan, dan alur. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema yaitu inti dari cerita tersebut. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Yaitu siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang ketiga, watak pelaku, bagaimana sifat masing-masing pelaku. Yang keempat, amanat, pesan apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Dan yang kelima, alur atau jalannya cerita. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada ibu, bapak, wali kelas masing-masing. Selanjutnya, anak-anak bukalah contoh dongeng berikut dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Bacalah dengan nyaring sehingga kamu benar-benar mengerti apa saja unsur-unsur yang ada dalam dongeng tersebut, sehingga anak-anak bisa menjawab soal berikut ini. Cobalah kalian mendongeng di tempat yang terbuka, sembari menghitung kupu-kupu yang terbang atau daun yang jatuh, seperti yang dilakukan oleh Andi dan Budi. Setelah mereka latihan mendongeng, mereka mencoba menghitung kelereng mereka masing-masing. Andi memiliki 5 kelereng pink dan 3 kelereng hitam. Sedangkan Budi memiliki 3 kelereng pink dan 5 kelereng hitam. Berapa jumlah kelereng mereka? 5 ditambah 3 milik Andi sama dengan 8 kelereng.
Sedangkan milik Budi 3 kelereng pink ditambah 5 kelereng hitam. Jumlah kelereng Budi sebanyak 8 kelereng. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung buah apel yang dimiliki oleh Andi. Andi memiliki 4 apel merah dan 3 buah apel hijau. Sedangkan Wati memiliki 3 apel hijau dan 4 apel merah. Dari masing-masing siswa, berapakah jumlah apel mereka? Ternyata apel mereka sama-sama berjumlah 7. Dari contoh peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah apel Budi dan Wati sama. Di sini membuktikan bahwa operasi hitung penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Nah, anak-anak silakan mencoba mengerjakan soal berikut ini. Baik, kali ini kita akan belajar lagu dengan pola irama sederhana. Nah, anak-anak, apa yang membuat sebuah nyanyian enak didengar? Nyanyian akan enak didengar jika suara penyanyinya merdu. Selain itu, penyanyi harus mempunyai pola irama lagu. Pola irama merupakan panjang pendeknya bunyi. Pola irama berjalan menurut birama. Apakah yang dimaksud dengan birama? Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi ditandai dengan garis birama. Baiklah anak-anak, kita dengarkan contoh lagu berikut ini dengan pola irama sederhana yang berjudul Cemara, ciptaan A.T. Mahmud. Baiklah, cukup demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.